Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul The First Page Marketing Plan. Penulisnya bernama Alan Deep. Oke, untuk tujuan saya membaca buku ini, yang pertama itu mempelajari bagaimana cara mendapatkan pelanggan baru atau klien baru dan cara mendapatkan profit dari pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, mempelajari cara menggolkan transaksi tanpa memaksa, merengek, atau menjengkelkan. Yang ketiga, itu mempelajari proses step by step atau langkah demi langkah menciptakan rencana pemasaran kita sendiri. Kemudian yang keempat, itu mempelajari bagaimana cara mendapatkan hasil yang menakjubkan dengan anggaran kecil menggunakan rahasia pemasaran respon langsung. Kemudian yang kelima, itu bagaimana kita mempelajari cara membebankan biaya mahal untuk produk dan pelayanan dan membuat pelanggan berterima kasih untuk itu. Oke, sebelumnya di buku ini membahas tentang beberapa tipe marketing, ya. Jadi tipe marketing itu menurut Alan Deep itu ada dua, tipe hunting sama tipe farmer. Oke, tipe hunting ini dia langsung mencari peluang atau potensi yang ada ya saat itu juga ya. Sedangkan tipe farmer ini dia mulai dari nol dengan sabarnya dia menebar bibit, menyiram, mengelola, memelihara sampai akhirnya dia bisa dipanen. Ya. Tipe hunting itu uh, untuk saat ini jangka waktunya itu kalau tipe farmer itu jangka panjang dan membutuhkan benar-benar kesabaran yang cukup tinggi. Oke, ini sebelum prospek ya. Jadi fasenya sebelum atau prospek, menentukan prospek. Dalam menentukan prospek ini kita yang pertama kali itu harus menentukan target pasar kita, ya. Jadi harus diketahui kalau kita tuh tidak bisa merangkul semuanya, ya. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang, ya. Pasti ada orang-orang yang tidak berbahagia dengan tindakan kita atau dengan cara kita. Maka itu kita harus menentukan target pasar yang jelas yang akan kita targetkan, ya. Jadi tidak bisa meraih semua pasar, harus ditentukan. Itu dengan riset juga ya. Kemudian ada yang namanya PVP. PVP ini adalah personal fulfillment, value to market, sama profitability. Ya, personal fulfillment itu jadi kita harus menentukan nih di target market kita itu kita akan mengisi dengan value apa, culture-nya kayak gimana, kemudian value ke marketnya itu apa ya, dan apa yang kita akan hasilkan. Yang kedua itu kita harus menciptakan komunikasi yang menarik ya, mendapatkan insight audience ya. Jadi ketika kita memasarkan sebuah produk atau layanan ya, kita bisa tahu atau riset dulu tuh insight audiensnya kayak gimana, reaction terhadap produk atau pelayanan kita tuh bagaimana ya. Apabila kurang ini kita mungkin bisa modifikasi sampai pada akhirnya kita menghasilkan meraih apa yang kita targetkan ya. Kemudian harus ada preposisi nilai atau USP, unique selling product. Dalam suatu produk kita itu harus ada selling yang unik ya, nilai point sellingnya apa gitu ya. Itu harus ada dalam produk kita. Kemudian pilih media yang relevan ya, media-media apa yang akan kita gunakan ya. Itu harus riset atau observasi juga ke target market kita ya. Jadi sebelum produk itu ada kita harus observasi atau riset dulu nih, target market kita itu kebanyakan memilih media apa atau channel seperti apa gitu kan. Terus kita juga harus menentukan ROI-nya ya, return of investment-nya.
Nah, selama penciptaan leads ya during ini, fase during, yang pertama ciptakan leads. Leads itu adalah orang yang tertarik pada produk atau jasa kita atau layanan ya, yang mereka yang akan datang untuk mengetahui produk kita lebih lanjut ya, itu namanya leads ya. Kemudian ketika kita beriklan, kita harus mengingat kalau tujuan iklan itu adalah bukan untuk penjualan, tapi mengkomunikasikan value dari produk atau pelayanan atau jasa yang kita tawarkan, itu agar semakin banyak orang yang tertarik dan datang untuk mencoba atau melihat produk kita ya. Nah, yang berikutnya adalah merawat leads. Leads itu adalah sebuah bibit ya, bibit yang harus kita rawat ya agar bisa hidup ya, kita pelihara bibitnya. Kemudian jadilah sahabat potensial konsumen kita. Dengan apa? Dengan menciptakan sistem CRM atau Customer Relation Management. Di CRM teman-teman bisa lihat di lebih lanjut tentang CRM ya, itu kita udah bisa memelihara dengan sistem CRM itu akan lebih mudah. Di sana banyak kategori-kategori ya. Contohnya bila kita di bakery itu kita ada database customer kita ulang tahun tanggal berapa, anniversary-nya tanggal berapa, kemudian punya anak berapa dan lain-lain ya, data-data yang dibutuhkan itu kita bisa kelola, bisa kita olah kembali untuk mendapatkan retention lagi dari customer tersebut. Contohnya bila 1 bulan ada customer A 1 bulan sebelum customer A ini ulang tahun, CRM ini akan memberikan notifikasi ke kita dan kita bisa langsung follow up tuh customernya ya, karena sebulan lagi dia akan berulang tahun. Sama tuh anniversary kita bisa follow up dan lain-lain ya, dengan database yang kita punya. Kemudian yang ketiga itu memberikan value ya. Kita harus bisa menciptakan kesan ahli di industri dengan memberikan konten yang bermakna ya. Kemudian konversi leads ke sales nih. Gimana sih cara konversi leads ke sales? Di buku ini dijelaskan pada akhirnya bibit atau leads ya itu akan berbuah juga atau panen kita nantinya ya. Terus memberikan CTA di setiap konten. CTA itu call to action ya. Jadi di setiap konten, di setiap banner, marketing tool dan lain-lain itu ada CTA-nya ya. Biasanya kalau teman-teman udah belajar tentang copywriting, mereka tahu. Jadi call to action itu ajakan untuk mencoba produk atau pelayanan kita ya. Oke, saya kasih contoh misalnya ceritanya, ayo buruan dibeli gitu ya sebelum kehabisan gitu. Itu contoh kecil ya. Kemudian berikan kemudahan bagi orang yang membeli, easy to buy. Jadi produk kita tuh nggak susah dicari ya. Kalaupun tidak ada outlet kita di kota customer kita, itu ada sistem online, kirim, delivery dan lain-lain untuk memudahkan customer kita untuk mendapatkan produk kita. Kemudian hilangkan keraguan calon pembeli, berikan penawaran tak terlupakan disertai jaminan. Jadi ini termasuk promo yang menarik. Contohnya kayak gini nih. Garansi apabila nggak enak uang kembali, itu jaminan atau garansi ya. Oke, kita lanjut nih. Ada nih di buku ini dibahas seseorang yang namanya Joe Girard. Siapa sih Joe Girard? Dia itu sales mobil ya, sales mobil yang bisa menjual 13.000 satu mobil dalam 1 bulan ya. Bayangkan menjual 13.000 satu mobil ya. Dia memanfaatkan database customer yang ada plus atau ditambah kartu ucapan. Pada tahun ini tahun
lama ya. Jadi dia memanfaatkan database yang ada yang dia dapat, kemudian dengan menambahkan dengan kartu ucapan yang dia buat. Itu simple, sederhana, tapi sifatnya personal touch. Jadi si customer itu merasa diakui, merasa dihargai, sehingga dia percaya ke si Joe Girard ini dan membeli mobil di dia. Ya. Kemudian fase marketing itu ada 3 ya. Ada yang namanya yang pertama ini ada yang namanya transactional marketing, ya, membeli karena kebutuhan. Ya istilahnya lu jual yang gue beli gitu, ya. Yang kedua itu ada konsultatif marketing, ya. Konsultatif marketing ini ialah membeli karena keahlian nih, ya. Jadi misalnya saya memberi roti atau kue di bakery A. Kenapa? Karena bakery tersebut ada chef profesional yang membuat produk-produk tersebut. Itu keahlian, ya. Atau penjual sebagai solusi bagi masalah pembeli. Jadi si customer itu bisa konsultasi dulu ke kita kemudian memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi si customer ini, lalu mereka akan membeli produknya ke kita. Yang ketiga ada yang namanya relationship marketing. Nah, ini jangka panjang nih, ya. Karena apa? Customer membeli itu karena kepercayaan. Dan kepercayaan itu nggak mudah atau nggak singkat untuk didapatkan, ya. Kemudian pembeli sudah percaya kepada penjual, ada hubungan yang terjalin. Nah, engagement-nya itu udah ada. Jadi kayak tadi kalau teman-teman ada CRM itu lebih mudah. Jadi kita bisa membentuk atau membina engagement ke customer kita. Nah, ini after sales-nya ya. Bagaimana sih kita bisa membuat semakin banyak orang membeli, semakin sering dan semakin banyak. Oke, yang pertama itu kita bisa memberikan pelayanan kelas dunia ya, dan pengalaman tidak terlupakan. Ini ada pelayanan ya, service excellent ya. Contohnya menciptakan komunitas di antara konsumen kita sendiri, ya. Jadi kita dapat membina atau membuat sendiri komunitas ya. Contohnya customer kita itu kita bisa cari database-nya, kita bisa membuat komunitas brand kita sendiri. Ya, kita juga dapat bekerja sama dengan komunitas yang ada di luaran sana ya, yang berhubungan tentunya dengan target market kita. Kemudian yang kedua, jual apa yang mereka inginkan dan beri apa yang mereka butuhkan. Contohnya kalau untuk sebuah bakery, biasanya kan itu ada tren-tren beberapa bulan sekali ya untuk kue dan produk-produk pastry lainnya ya. Nah, kita itu harus selalu update terhadap perkembangan tren tersebut ya. Meskipun sifatnya hit and run ya, paling 3 sampai 5 bulan ya. Tapi kita memberikan apa yang diinginkan oleh customer kita, karena customer kita itu kan pengen sesuatu yang baru. Ada prestis tersendiri ya. Kalau zaman sekarang itu ada FOMO, fear of missing out, ketakutan karena kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan atau produk yang akan kita yang mereka inginkan gitu ya. Itu FOMO. Kemudian yang kedua itu ada menaikkan customer lifetime value ya. Itu ada bisa cara dengan buy more, buy higher ya. Itu bisa cross sell, upsells ya. Yang kemudian yang kedua yang tadi saya bahas ini ya, CRM ya. Kita bisa memanfaatkan database customer yang sudah ada.
nama, alamat, telepon, profile customer, termasuk tadi ya anniversary ya, anniversary anak berapa gitu, itu bisa membuat engagement dengan mereka, dengan customer ini ya. Kemudian ada customer cluster, high profile customer, siapa yang paling banyak atau paling sering atau transaksi paling banyak di perusahaan kita, itu ada data-datanya. Kita buat mereka VIP atau VVIP, ada apa namanya, surprise buat mereka ya. Kemudian ciptakan alasan tentang value atau nilainya agar customer tuh mau untuk membeli lebih banyak, buy more ya, buy more, buy higher, more frequency ya, lebih sering mereka datang ke toko kita. Kemudian yang ketiga itu menciptakan sistem referral. Konsumen kita itu adalah agen kita ya. Jadi kita bisa membuat promo referral supaya mereka bisa mendatangkan teman-temannya, relasinya, kemudian atau mereka sendiri yang datang lagi ya, frekuensinya ditingkatkan. Kemudian orang lebih percaya kepada rekomendasi teman daripada iklan kita. Ini moto-moto emang luar biasa ya. Jadi meskipun kita ngomong misalnya marketing sama salesnya sampai berbuih, itu belum tentu customer kita percaya. Namun saat relasi keluarga mereka yang ngomong, wah ini produknya enak, ya, pelayanannya bagus, mereka langsung percaya atau pengen nyoba. Itu kekuatannya ya. Jadi bagaimana kita menciptakan moto-moto ini yang masif. Yang ketiga itu menciptakan sistem agar customer mau merekomendasikan, itu masih sama sih. Net Promoter Score juga. Oke, nih ada trivia dari buku tersebut ya, yang saya pilih ya. Yang pertama itu penjual adalah solusi bagi masalah pembeli. Jadi kita tuh nggak semata-mata untuk menjual doang suatu produk atau pelayanan. Kita tuh harus bisa memberikan solusi bagi customer kita ya. Yang kedua, berikan value, ciptakan kesan ahli di industri dengan memberikan konten yang bermakna. Jadi kita membuat konten itu nggak asal-asalan dan asal ada, harus ada nilai value-nya yang akan diberikan kepada customer kita. Dan yang terakhir, tujuan iklan adalah bukan untuk penjualan ya, tapi mengkomunikasikan value dari produk atau jasa atau pelayanan yang kita tawarkan agar semakin banyak orang yang tertarik. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.